Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian dan saudara-saudariku dimanapun anda berada, alhamdulillah malam hari ini malam ke-22 untuk menunaikan ibadah siam. Masya Allah tak terasa kita sudah di penghujung dekat akhir Ramadan. Kita awali dengan bermohon pada Allah semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat betul bahwa di penghujung ayat siam itu kalimat Qur'annya ditutup dengan kata la'allakum, ya, la'allakum tattaqun. La'allakum itu berasal dari makna taraji. Taraji itu sesuatu yang ingin dicapai dengan kuat tapi tidak akan terwujud kecuali dengan kesungguhan. Jadi tidak semua orang puasa itu bisa mendapatkan derajat takwa kecuali yang serius dan sungguh-sungguh menjalani ibadah puasanya. Karena itu Nabi pernah menyampaikan rabba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Ya, tidak sedikit dari yang puasa itu gak dapat apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus saja. Dan semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Karena itu untuk menambah bekal kita di malam hari ini, insyaallah alhamdulillah hadir bersama kita Syekh Ahmad Omar Taj. Ya, beliau nanti akan memperkenalkan diri siapa beliau. Yang pasti sudah bersama kita di pertemuan kemarin. Alhamdulillah fi hadhihi al-laila al-mubarakah yahdhur ma'ana Syekh Ahmad Omar Taj wa huwa sawfa yu'arrifu nafsahu insyaallah, ya, syakhsiyan wa min ayna huwa wa man huwa wa madha dawruhu huna fi Indonesia wa ma yastati an nastafida minhu huwa fi hadhihi al-laila al-mubarakah bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. La nuridu an nutila 'alaikum fi hadhihi al-laila lianna waqtuna adayyiq fi hadhihi al-laila. Kita enggak ingin terlalu panjang, ya, karena waktu kita singkat pada malam hari ini. Kita hanya setengah jam saja sampai pukul 21 paling lama. Karena itu kita beri kesempatan dulu untuk beliau menyampaikan hal-hal terkait dengan beliau, kemudian pembuka singkat, ya, 5-10 menit khilal 15 daqaiq minhu huwa yatrah ilaina muqaddimah al-maqalati huwa ثم بعد ذلك سنتحاور معكم يعني فيما يتعلق بالموضوع الذي يطرح فضيلة الشيخ. Kita nanti akan diskusi dari apa yang beliau sampaikan, atau mungkin نفتح لكم باب لتساؤلات والاقتراحات. فيلتفضل مشكورا للشيخ أحمد عمر تاج. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. كل عام أنتم جميعا بخير ونسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات وأن يرزقنا وإياكم القبول والإخلاص والجنات العلى. أتكلم بالعربية أم بالإنجليزية؟ Paham? Ah, saya terjemahkan dulu ya. Takutnya sebelah sana ada yang amin, amin deh. Beliau membuka dengan menyampaikan salam kepada kita semua, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga mendoakan kita semua, mohon kepada Allah semoga seluruh kita berada dalam kebaikan, setiap waktu, setiap saat dijaga oleh Allah dalam kemuliaan, dan semoga Allah mengembalikan kepada kita kebaikan-kebaikan, kemuliaan, khususnya dengan datangnya bulan Ramadan sampai dengan malam hari ini. Fadhal. Nama saya Ahmad Omar Taj. Ismuhu Ahmad Omar Taj. Dari Mesir, delegasi Al-Azhar Sharif untuk Indonesia 3 tahun insyaallah. هو بعثة من الأزهر الشريف مصر الجمهورية العربية ومدة إن شاء الله تكون بعثته هنا 3 سنوات. فكلتس أصول الدين جامعة الأزهر، ممتاز ولله الحمد. ماجستير دراسات إسلامية شريف هداية الله di Jakarta. وإن شاء الله يعني معكم هنا في خلال ال3 سنوات
لتعليم الشباب القرآن الكريم وتحفيظهم وتعويدهم وتشجيعهم على حفظ كلام الله عز وجل. وثانيا نحن نستفيد منكم ما شاء الله، يعني الشباب هنا حريص جدا على حفظ القرآن الكريم وقراءته بصوت جميل كما رأينا ما شاء الله في التراويح، أصوات جميلة جدا، حاجة ما شاء الله يعني نفخر بها ونعتز بها أن يكون هناك اهتمام بالقرآن الكريم واهتمام باللغة العربية. هذا ما شاء الله شيء طيب. Beliau di Al-Azhar Syarif S1, alhamdulillah dapat excellent, mumtaz. Kemudian melanjutkan S2-nya ternyata di Indonesia, ya, di Fakultas Dirasat Islamiyah di UIN Syarif Hidayatullah, dan bersamaan dengan itu mendapatkan tugas juga untuk berdakwah dari utusan Al-Azhar Syarif dan menyertai kita semua dalam pembelajaran. Beliau sangat senang berada di Indonesia, khususnya di malam hari ini bersama kita semua, melihat bagaimana semangat kita belajar, kemudian bacaan Quran yang sangat bagus. Dari kemarin beliau ada di sini menyaksikan bagaimana bacaan-bacaan yang sangat luar biasa, sehingga selain beliau juga mengajar dari anak-anak muda, anak-anak juga untuk belajar Al-Quran karena jurusannya juga di Ulumul Quran. Beliau juga mendapatkan banyak manfaat dengan berinteraksi dengan kita semua, pelajaran-pelajaran dengan orang Indonesia. Mudah-mudahan semua itu membawa keberkahan untuk kita semuanya. عملي حاليا في إندونيسيا من خلال الزيارات في جاكرتا وخارج جاكرتا، ولله الحمد نبحث عن أصحاب المواهب وحفظة القرآن الكريم ونعطيهم شهادات تقدير، وأما الحافظون للقرآن كله بأحكام التجويد فنعطيهم إجازات بالسند إن شاء الله. Di antara tugas beliau di sini sesuai dengan tadi latar belakang keilmuannya adalah berusaha, ya, mencari, mengumpulkan, mengajarkan para penghafal Al-Quran, calon-calon ahli Quran. Dan beliau selain itu juga berusaha untuk mendapati orang-orang yang ingin menyempurnakan bacaan Qurannya sehingga bisa mendapatkan sanad langsung dari beliau. Ini sudah kumpulkan qiraat bersanad ke Rasulullah SAW. Dan tadi juga kami diskusi sebelum sampai di pertemuan kita malam hari ini, kalau memungkinkan ada yang ingin belajar talaqi dengan beliau atau diadakan musabaqah, pemenangnya langsung akan mendapatkan sanad dari Syekh Ahmad Omar Tej. وإن شاء الله بالتعاون مع الأستاذ الفاضل آدي هدايات سوف نتعاون في قناة تلفزيونية إن شاء الله لجذب الشباب لحفظ القرآن الكريم وتعليمهم أحكام القرآن وإعطائهم إجازات بالسند من خلال الظهور على شاشة التلفزيون كتشجيع لهم ولغيرهم على حفظ القرآن الكريم. Ada busyra lana jami'an insyaallah. Dan berita baik, beliau ada kesiapan yang penuh untuk bekerja sama. Nanti di bawah supervisi kita, mungkin bisa di Al-Ihsan juga di sini. Kalau ada yang mau belajar Quran juga sampai mendapatkan sanad, atau nanti akan didesain program misalnya dengan beberapa juga stasiun TV atau yang lain, sehingga semarak Quran itu bisa menjadi lebih luas dan bermanfaat di Indonesia ini. Masya Allah, ini baru sedikit wajahnya langsung berubah nih, ya. Ini semakin bersinar kena pantulan ini Pak cahaya. Ayo Syekh, fadhal. عندهم أي سؤال فيما قلنا؟ Baik, kita buka dulu teman-teman sekalian, Bapak Ibu, untuk dialog, karena malam ini seperti saya janjikan kita dialog seputar Quran dulu. Bila ada yang ingin ditanyakan misalnya hukum atau makna atau bacaan atau macam-macam, dipersilahkan untuk yang hadir dulu saat ini. Jamaah ghaib dimanapun berada silahkan dituliskan dulu, dan ini sebagian sudah sampai di sini, nanti kita bisa bacakan. Yang bisa bahasa Arab? Silakan. Pakai bahasa Arab boleh ya, kalau ada silakan. Nama, asal dari mana, status tidak perlu disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمحوا لي أن أتكلم في هذه الليلة. اسمي محمد غازي وأنا جئت من بولو غادung زكاة الشرقية. Pulau Gadung. أريد أن ألقي إليكم السؤال، يعني ما حكم استعمال جميع القراءات بدون تعليم فقط بسماع؟ ما حكم باستعمال علوم القراءات ولكن فقط بالسماع. أنا أسمع من أي أئمة. Nah, ini bertanya kepada kita, beliau dari Pulau Gadung. Ada 13.677 pulau di Indonesia. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, dan Pulau Kapuk. Nah, ini yang di Pulau Gadung menyampaikan pertanyaan, apa hukumnya mengamalkan di antara qiraat riwayat hanya untuk dari mendengar saja,
bukan belajar langsung kepada guru, tapi dari mendengar kemudian dipraktekkan. Hukumnya seperti apa? Tafadhal. هو يسأل عن قراءة المعلم Qiraat bidun muallim, mujarrad al-istima' faqat بعدين تفضل كده. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كنا سوف نقوله الآن من خلال تعريف القرآن الكريم، كما قال العلماء القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. إذن القرآن الكريم لا بد له من التلقي شيخ عن شيخ عن شيخ حتى تصل للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى تصل لرب العزة سند. القرآن نزل بالتواتر، يعني أنت وحدك لا تستطيع القراءة ولا تستطيع الحفظ، لا بد من شيخ. يعني مثلا كيف تقرأ في حفص فقط ألف لام ميم البقرة وألم نشرح لك صدرك، هي 3 حروف ألف لام ميم، هنا تقرأ ألف لام ميم وفي الشرح ألم نشرح. ماذا لو عكسنا؟ نقول ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه، نقول ألف لام ميم نشرح لك صدرك، لا يجوز. إذن لابد من شيخ، وشيخ متقن. النبي أخذ القرآن عن سيدنا جبريل علمه شديد القوى، والنبي علمه لأصحابه والصحابة للتابعين، وهكذا حتى وصل إلينا. فمن يقرأ بدون معلم هذا يعتبر سارق، خاصة إن قرأ أمام الناس، يعني مثلا يصلي بالناس أو يقرأ هكذا أمام الناس بدون معلم، هذا مشكلة، سوف يضل ويضل. لا بد من المعلم. Paham? Tidak. Jadi tadi pertanyaan bagaimana mempraktekkan bacaan dari dengar saja tanpa guru secara langsung. Dijawab oleh beliau, ini bisa kita jawab dengan pengetahuan terhadap definisi Al-Quran. Al-Quran sendiri didefinisikan oleh para ulama dengan kalamullah subhanahu wa ta'ala al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Jadi Quran itu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, melalui perantara malaikat Jibril. Dan perantara yang dimaksudkan di sini adalah berlangsungnya proses penerimaan Quran dengan talaqi. Dengan talaqi. Jadi Rasulullah pun menerima langsung dari guru. Gurunya malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan nanti disebutkan di Al-Bukhari, di Abu Daud, di Sunan At-Tirmidzi juga. Nanti bagaimana setiap malam-malam Ramadan, ya Nabi datang, malaikat Jibril datang, kemudian Nabi bertalaqi kepada, menyampaikan kepada malaikat Jibril bacaan Qurannya. Dari sini kemudian diambil pelajaran Quran harus disampaikan dengan metode talaqi. Artinya ada guru yang mengajarkan supaya tidak keliru dalam bacaan. Karena ketika kita melihat di Al-Quran, dulu kan belum ada harakat, sekarang ada harakat. Huruf-huruf terlihat sama, misalnya alif lam mim kata beliau tadi, hurufnya kan sama dengan alam nashrah, alam tara, depannya alam, alif lam dengan mim. Kok bisa yang pertama Al-Baqarah dibaca alif lam mim, Ali Imran dibaca alif lam mim, tapi kok alam nashrah jadi alam? Apa yang menjadikan semua itu bisa bacaannya berbeda adalah talaqi, karena adanya guru. Jadi jangan sampai kita dengar sedikit kemudian kita bacakan tapi tidak ada yang membenarkan bacaan kita. Dikhawatirkan nanti terjadi salah baca dan kemudian salah terhadap pemahaman orang lain atau bahkan dalam salah pengamalan saat menunaikan ibadah. Kurang lebih seperti itu yang tadi disampaikan. Allah taala a'lam bissawab. Baik, paham? Ada yang lain? Silakan. Yang ada di sini atau kita seling dulu dengan pertanyaan Maghrib. بالأمس لما قرأ أخونا في التراويح بورش أنا سألتك صحيح؟ نعم. قلت لك مع من تعلم ورش؟ تمام؟ لماذا؟ لأن القراءات بالذات تحتاج إلى شيخ. لأن بعض الناس يقرأ مع نفسه أو يسمع مع نفسه ويقرأ هكذا. Jadi kemarin seperti contoh ada imam baca salat witir menggunakan qiraat Warsh. Nah, itu udah bisa kita deteksi. Saya dan beliau sudah mendeteksi ini bukan belajar dari guru, tapi mendengar dari bacaan kemudian langsung dibacakan. Dan kami berdiskusi setelah kemudian kemarin salat. Ya imamnya dari mana belajarnya, lalu saya sampaikan kemungkinan gak ada gurunya, kemungkinan dengar lalu dipraktikkan. Kami tahu kaidah-kaidahnya. Anak qara'tu Warsh, saya belajar juga Warsh, qara'tu Qalun, belajar Qalun ya dari Nafi saat indama kuntu fi Libya. Wa nahnu la tahawwarna ba'da an sallayna huna fa rubbama lam yakun hunalika aliman yu'allimuhu aw 'allamahu fa idan sami'a rubbama min al-qira'at fa tutabbiqu fi Nah, dan beliau menyampaikan ada beberapa kesalahan-kesalahan juga yang harus diperbaiki. Ya, contohnya seperti itu. Ada yang lain dari akhwat barangkali?
Baik, tidak ada. Baik, kalau tidak ada coba kita ke sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'al muta'alliq bil Quran. Bismillah, pertanyaan dari akun Nuringgina Gina Nurin. Ya, ini dari YouTube. Jamaah YouTube ngaji tasrifnya, sorofnya taba yatubu YouTuban. Jadi apa namanya? Ya mudah-mudahan baik lah ya. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asta'dzinukum bi an as'alakum. Tafadhal. Izin bertanya ya. Apakah mendapat pahala membaca Al-Qur'an ketika Ramadan sedangkan membacanya masih belum benar atau sempurna tajwid makharijul hurufnya? Terima kasih, semoga Allah senantiasa menjaga Syekh dan kita semua. Silakan. Tidak paham. Oh, tidak paham. Nutarjim insyaallah. هل لي أنا أجر أو أجور لو أريد أن أقرأ القرآن في رمضان ولكنني لم أتقن قراءته كيف رأيكم في هذا؟ يقرأ هو يريد أن يقرأ في رمضان ولكنه يشعر بأنه لا يجيد القراءة. طيب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. تمام، هذا ينطبق هنا عليكم لأن اختلاف اللغة هنا مشكلة. فهو أولا يبحث عن معلم، فإن لم يجد فممكن يستمع. يعني الحمد لله الآن الإنترنت مليء بالفيديوهات والتطبيقات التي تعلم القرآن الكريم، وحتى لو لم يتأثر شيخ من مصر مثلا أو لم يتأثر شيخ إندونيسي ممكن يستمع إلى على اليوتيوب مثلا مباشرة من خلال الاستماع والترديد يستطيع أن يقرأ قراءة جيدة. طيب، فإن لم يستطع أن يتعلم مثلا من أي طريق فإن شاء الله له أجرا. المهم أنه يقرأ ويحاول 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 حتى يتقن القراءة. Baik, pertama beliau menyampaikan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Mahirul Qur'ani ma'asyafaratil kiramil bararah, orang yang sudah bagus benar bacaan Qur'annya, Allah akan kirimkan satu malaikat yang menjaga dia, namanya syafaratil kiramil bararah. Al-kiram bararah ini punya makna. Kiram ini memberikan kemuliaan, bararah menunjukkan kebaikan. Jadi orang ini indikasi yang disampaikan oleh Nabi, ahli Quran itu walaupun baru bisa baca, lancar bacanya, itu akan berpengaruh pada karakternya. Jadi pasti jadi orang baik. Ya nggak mungkin orang baca Quran firman Allah jadi jelek gitu. Jadi kalau ada orang baca Quran sampai bagus bacaan, apalagi menghafal, tapi kemudian perilakunya tidak bagus, ini menunjukkan ada yang salah dengan pembelajarannya. Nanti ditafsir di Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-35 nanti ya. Di ayat 32-nya dulu ditegaskan thumma arafnal kitaba alladziina istafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Jadi kalau orang baca Qurannya benar nanti ada malaikat yang mengiringi di sampingnya dan sifatnya ghaib. Kalau tampak antum enggak jadi bacanya. Ya, begitu mau baca sayapnya datang, siapa kamu? Malaikat maut. Selesai. Tapi orang yang belum lancar, kata beliau tadi, walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi, sedangkan orang yang berat untuk belajarnya. Jadi udah terbata-bata alif lam syak, berat lagi mengucapkannya. A'udzu ya. Nah, itu falahu ajran. Tadi beliau sampaikan hadisnya, dia mendapatkan 2 kali lipat pahala orang lancar. 2 kali lipat. Jadi nanti ditafsir di hadis nomor 2910-nya, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, setiap hurufnya 10. Yang enggak lancar kali 2. Kali 2. Kalau gitu kita enggak lancar aja Ustaz baca ya. Bukan begitu caranya. Ya, yang dimaksudkan itu usahanya dinilai, bacaan dia dinilai, usaha dia dinilai. Kalau lancar dapat malaikat. Ya, jadi kita naikkan statusnya, kata beliau tadi, terus bacakan. Caranya satu, ya, bisa kalau ada guru belajar dengan guru supaya benar. Sabar di awal sebentar bagus. Dibandingkan baca yang salah diulang kemudian sampai 2 tahun 3 tahun. Kalau belum menemukan guru di Indonesia ada yang pakar bagus, belajar. Kalau belum ditemukan juga buka channel YouTube tadi kata beliau. Channel YouTube ataupun apa yang bisa belajar, dengar dari situ, ikuti bacaannya. Nanti bila ketemu syekh atau orang yang bagus mengajar, perdengarkan supaya diperbaiki bacaannya. Allah taala alam bissawab. Terjemah masyarah. Satu lagi silakan. Ada dari akhwat dulu sebentar. Akhwat untuk bukan. Ada di belakang? Tidak ada. Baik, akhwat tidak ada ya. Jadi di belakang siapa itu? Oh, ada. Tidak. Silakan, Mas. Nama siapa? Dari mana?
Maskernya diturunkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ustadz Guru Adi Hidayat dan Bapak Syekh, selamat datang di Indonesia. Saya ingin bertanya tentang Al-Qur'an pastinya. Dibuka saja supaya Tentang lebih Al-Qur'an jelas. pastinya. Kenapa Pak Ustadz Syekh pada penghujung akhir bulan suci Ramadan itu ada sebagian orang mengatakan jangan mengaji dulu karena ada acara, begitu Pak Ustadz. Artinya ketika dalam pengajian itu ada bagian ibu-ibu, ada sejamaah atau bilang DKM masjid memberitahukan kepada ibu-ibu supaya jangan mengaji dulu karena ada acara. Padahal apakah ada aturannya supaya di stop pengajian itu atau tidak? Itu Acaranya bisa pertanyaan dikasih saya. contoh, misalnya acara apa? Apakah pengajian atau arisan atau apa? Iya, begini Pak Ustadz. Enggak langsung acaranya pengajian misalnya. Iya, mengaji Al-Quran, jadi tadarusan. Ya, saya paham ada tadarusan, DKM atau sekitaran misalnya di luar menyampaikan jangan dulu mengaji karena ada acara. Iya. Baik, acara yang dimaksudkan apa? Supaya saya jelas menyampaikannya. Saya juga tidak menanyakan apa Oh, acara baik. tersebut. Baik, ya. Cuman Terima mereka kasih. mengatakan kenapa? Baik. Apakah telinga mereka panas atau bagaimana? Apakah ada aturannya supaya di stop pengajian di ujung baik. bulan suci Ramadan? Baik, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قبل أن يجيب الشيخ دعني أنا أشرح أولا هذا السؤال للجماعة إذا في بعض الشيء من الغموض يعني. Saya ingin menyampaikan begini, sesuatu yang belum kemudian kita ketahui, kita harus klarifikasi ya, untuk dipertanyakan supaya jelas gambarannya dimaksudkan apa, sehingga tidak muncul kata Al-Quran itu di Quran surah ke-49 ya, surah Al-Hujurat di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12 ya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, iman kita dipertaruhkan ya. Di ayat 12 tegas menyampaikan ijtanibu katsiran minadh-dhann ya, jangan sampai kalian terjebak pada prasangka. Karena itu ketika misalnya ada yang mengatakan berhenti dulu ngaji ya, ada acara, nah supaya kita tidak terjebak dalam prasangka ini, kenapa melarang kita ngaji, jangan-jangan bukan dilarang tapi ada acara yang lebih penting yang menjadikan khawatir ngajinya terganggu, bukan melarang ngaji. Nanti takutnya begitu ini ada pengajian atau acara yang terganggu ngajinya, jadi tidak khusyuk dalam mengajinya, tidak sempurna dalam bacaan, malah nanti menimbulkan persepsi yang tidak baik. Karena itu bila ada hal demikian terjadi, dipertanyakan dulu, tanya, diperjelas ya. Kemudian di ayat yang ke-6 yang sebelumnya balik ke belakang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik memberikan kabar berita, ya jangan langsung percaya, cek dulu. Orang fasik aja yang menyimpang diminta diklarifikasi. Apalagi misalnya lingkungan DKM yang belum tentu dia fasik gitu ya. Nah, mungkin baik dan sebagainya. Jadi itu kaidah yang pertama. Adapun pertanyaan terkait dengan mengaji, saya bikin pertanyaan umum ke syekhnya, kalau ada orang sedang mengaji kemudian ada acara lain, bagaimana kemudian kondisi mengajinya itu dalam pandangan Islam ya, dan situasi yang tadi saya akan sampaikan kepada syekhnya. Demikian ya. Baik, Syekhna al-Karim fi soal min akhina, antum dari mana tadi? Ya, langsung saja terdengar saya. Dari mana? Ya, perkenalkan, maaf sebelumnya belum perkenalan. Nama saya Hermanto Nasution, asal dari Aceh, sekarang sudah berdomisili di Tambun, Bekasi. Baik, Terima kasih. alhamdulillah. سأل السائل وهو أصل من أجي السوتيون وهو الآن لكن مقيم هنا في بكاسي في تنبون. في تنبون في قرية ما شاء الله في مناطق مختلفة ولكن أسماء غريبة جدا. في kampung Siluman وفي kampung Cerewet ya, kampung Siluman يعني قرية الجن أجنة وفي قرية مشوشين كده. هذا في تنبون في بعض المناطق في قصة يعني لها تاريخ وهو مقيم هناك. وسأل السائل يا أخونا الكريم لو كان هنالك بعض الأخوات ولا النساء هنا في المسجد في أيام رمضان يريدن أن يقرأن القرآن الكريم وفي نفس الوقت في برنامج آخر مثلا في تعليم وكذا، ثم يأتي الحارس المسجد المحافظ على المسجد يعلن لهن
يعني توقفي أولا عن القرآن الكريم لأن في برنامج. كيف يكون في مثل هذه الحالة؟ كيف الحل يعني بالنسبة لي لنا جميعا أن نحل هذه القضية؟ هل نواصل القرآن ولا نقف ثم نتبع البرنامج للمسجد التابع للمسجد؟ برنامج في ماذا؟ برنامج العام هذا مثل في تعليم القرآن، في التعليم العام، محاضرات هكذا. نعم. هذا خير وهذا خير. النبي الله عز وجل يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب إن كان هذا برنامج تعليم فالتعليم مقدم، التعليم مقدم. يعني مثلا نحن الآن في مجلس علم نشرح، طيب يريد البعض أن يقرأ قرآن، طيب ممكن في مكان آخر، تمام، ممكن في مكان آخر أو بدون صوت. يعني كان زمان وما زال حتى الآن موجود، مثلا لو الإخوة الذين درسوا في الأزهر كان موجود في تحت كل عمود مجموعة، مجموعة طلاب ومعهم شيخ، وكل مجموعة لها طريقة ولها طريقة أو لها اختصاص، بحيث لا تطغى جماعة على جماعة أخرى. فنحن هنا مثلا في برنامج الحمد لله هناك متسع، يعني ممكن في مكان آخر نقرأ قرآن، في مكان آخر ندرس سيرة، في مكان آخر ندرس فقه، في مكان آخر ندرس تجويد، وهكذا، يعني بحيث لا يطغى بعضنا على بعض، نحترم بعض ونتقبل يعني إرادة الآخرين. من أراد أن يقرأ قرآن يقرأ، ولكن حتى تخيل لو أن مثلا واحد يصلي وأنا أقرأ القرآن لا يجوز أن أرفع صوتي حتى لا أشوش عليه، تمام؟ إذن قراءة القرآن بحدود. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فأحاول أن لا أؤذي غيري بالقرآن، هذه هي القضية، لا أؤذي غيري بالقرآن. طيب, beliau menyampaikan bahwa dua-duanya, kalau yang satu ada agenda baca Al-Quran, di sisi lain ada kegiatan yang positif juga yang baik, misalnya contoh dari DKM mau ngadain ta'lim, ya kan? Pengajian misalnya, kemudian sebagian ada yang sedang mengaji. Kata beliau dua-duanya adalah kegiatan yang sangat baik, pengajian baik, mengaji juga baik. Namun demikian di fikih aulawiyah, fikih prioritas, ada yang harus didahulukan, mana yang kira-kira manfaatnya lebih besar. Namun demikian juga mengambil jalan tengah yang menyenangkan bagi semuanya untuk disampaikan. Contoh misalnya, dalam konteks kita mengaji, belajar seperti ini, itu dalam fikih lebih utama dibandingkan mengaji membaca sekadar baca. Saya berikan bandingan hadis misalnya, sebagai sedikit penjelasan. Jadi kalau kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Qur'an itu secara personal dapat pahala setiap hurufnya 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an dia mendapatkan 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, ya, walakin walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, wa likulli harfin asyru hasanat. Tapi saya katakan, kata Nabi, satu alifnya 10 kebaikan satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Namun ketika kita belajar seperti ini, mengkaji makna Al-Quran, kata beliau tadi sampaikan, ya, belajar maknanya, tafsirnya, hadisnya pindah ke hadis Muslim. Ya, lihat kalimatnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Tidak pernah ada orang kumpul di salah satu rumah Allah, yatsluna fihi kitabullah, yatsluna fihi kitaballah, mereka membaca Al-Quran dengan tilawah, belajar maknanya. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka mengkaji kayak kita sekarang, tanya jawab, tanya syekh jawab, kan? Tanya kami jawab. Illa, kecuali mendapat tambahan selain yang bacaan tadi. Apa tambahannya? Satu, ghasyiathum rahmah, rahmat Allah diturunkan. Nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketentraman pada jiwa. Hafathumul malaikah, malaikat datang kemudian kumpul memadati. Walaupun yang hadir cuma 5 orang, mungkin malaikatnya ada 50, 500, kan? Jadi padat. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, disanjung-sanjung oleh Allah yang belajar ini sampai kegiatan belajarnya selesai. Si fulan di sekitar makhluk yang berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kalau kita perbandingkan, maka pengajian itu lebih aula, lebih utama dibandingkan dengan membaca sendiri karena manfaatnya lebih banyak. Karena itu kalau ibu-ibu sedang mengaji atau bapak-bapak, tiba kemudian ada misalnya pengajian, ya bisa diarahkan jalan tengah yang baik. Kata beliau tadi, bisa suara nggak dikeraskan sambil ngurang sedikit, atau cari tempat yang lebih enak kalau tidak beserta pengajian, dan tidak harus saling mengganggu. Kenapa? Karena beliau pun tadi katakan, indama kana fil Azhar Asy-Syarif, ketika beliau di Azhar Asy-Syarif, dan kita juga sebagian ada yang di sana, itu banyak orang belajar Quran di masjid, dan biasanya di tiang-tiang ini, ya, di bawah ini ada halaqah kayak di Madinah, di Mekah, ya, ada halaqah, setiap halaqah ada gurunya, dan itu tidak saling mengganggu satu dengan yang lainnya.
Jadi di sini bacaan sendiri nggak saut-sautan. Kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, tidak. Di sini yang kul huwallah, sini kul a'udzu birabbin nas, tapi semua saling menghormati. Kata beliau, baca Quran aja saling menghormati, apalagi kalau kemudian ini skalanya lebih luas kembali. Jadi di sini cara gampangnya gini, kita berhusnudzan, ambil jalan tengah yang terbaik dan semua mendapatkan kebaikan. Karena Quran ditutup dengan kalimat yang indah di Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian itu, kalau mau jadi orang baik, adalah orang yang mau belajar Quran dan mengamalkannya. Jadi orang belajar Quran itu pasti baik. Jadi kalau orang belajar Quran jadi saling mencela, saling prasangka buruk, saling menghina dan sebagainya, berarti ada yang salah dengan kalimat-kalimat dan pelajaran Qurannya. Demikian Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Syekh yudif syai'an? هذا السؤال يرتبط بهذا السؤال. نعم. يعني هذا قال هل يجوز نقرأ بدون معلم؟ نعم. هذا لا يصح. طيب. وهذا قال مثلا يتعارض القرآن مع مثلا التعليم. نبدأ بالتعليم أولا. يعني أنا مثلا وجدت حلقة تعلم القرآن وحلقة تقرأ بدون تعليم، إذن مع المعلم أتعلم أولا كيف أقرأ القرآن. والله لما قال اقرأ، القراءة هنا لا بد فيها من معلم، لأني لو قرأت وحدي لا أستطيع. إذن المعلم يوضح ويفسر ويعلم ويشرح. أتعلم أولا كيف أقرأ، كيف أصلي، كيف أصوم، كيف كذا وكذا. إذن التعليم أولا حتى أقرأ قراءة صحيحة وحتى يتقبل الله مني هذه العبادة. Beliau menyampaikan pertanyaan ini sebenarnya ada yang berkaitan, bisa dijawab. Mungkin bisa ditemukan di satu titik. Mungkin KM bisa menyeting pengajiannya terkait dengan bacaan Quran juga. Jadi semuanya bersamaan. Jadi ada taklimnya pertama-tama, nanti guru menyampaikan kaidah bacaan bagaimana, kaidah hukum seperti apa. Kemudian setelah itu baru dibagi kelompok-kelompok untuk mulai membaca, ya, kemudian meneruskan kepada hukum atau bahkan untuk kepada hafalan. Jadi beliau tadi menyambungkan pertanyaan satu kedua ini yang bisa ditengahi dengan satu keadaan, ya. Ada yang lain? Oh, udah mulai banyak, Masya Allah. Dari sebelah kanan boleh Pak ya? Nanti ke sini. Baik. Ya, satu. Agak cepat. Silakan. Ya, silakan, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil. Izin bertanya, langkah-langkah untuk belajar Al-Quran itu yang baik itu seperti apa? Seperti apakah kita mempelajari satu surat dulu, lalu memperdalam maknanya supaya lebih memahami, atau kita belajar hukum tajwidnya terlebih dahulu diselesaikan baru pendalamannya? Syukran. Kemudian langsung ke belakang. Ahtafid awalan as-su'al. Nuwasil lahu naqalan sir jiddan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya yang pertama, setahu saya yang kita baca setiap hari itu Al-Quran adalah Mushaf Utsmani. Terus yang saya mau tanyakan satu, apakah masih ada naskah-naskah aslinya dan sekarang disimpan di mana? Terus yang kedua, bagaimana caranya menyusun naskah-naskah asli dari Nabi Muhammad itu menjadi Quran yang sekarang ini? Misalnya kayak penamaan ayat, terus urutan-urutan surat itu dan itu. Terus yang ketiga, apakah ada selain Mushaf Utsmani? Assalamualaikum. Pak, masih ada waktu terus. Cukup itu saja. Alhamdulillah, baik. Cukup. Bapak tahan sebentar ya, biar nanti terukur jawabannya. As-su'al al-awwal min akhina al-ustadz Fadil huwa sa'ala hal hunalika tariqa muyassarah li dirasat al-Quran al-Karim. La nurid an nata'allam al-Quran wa naqra al-Quran, hal hunalika tariqa muyassarah wal muthla ladaina حفظ قراءة والحفظ. هذا ما كنت سوف أشرحه لكن تفضل. لا أدري أشرحه. تفضل. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني بعدين. طيب. بالنسبة لحفظ القرآن الكريم، هذا أولا يحتاج إلى الدعاء وإخلاص النية، تدعو الله عز وجل أن يوفقك لحفظ القرآن. وثانيا كما قلنا لابد من شيخ يعلمك القرآن. وثالثا لابد من صاحب يساعدك على حفظ القرآن وقراءة القرآن. طيب، رابعا لابد من التكرار والمراجعة، تكرار ومراجعة ليل نهار. وأفضل وقت لحفظ القرآن الكريم بعد صلاة الفجر. طيب تفضل اشرح. Nah, jadi di sini ada langkah-langkah, metode-metode untuk memudahkan kita belajar Al-Quran, khususnya untuk menghafal Al-Quran. Cara cepatnya pertama adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah diberikan kemudahan, kelapangan dalam jiwa kita. Ini kaidah yang sangat pertama, yang paling dasar.
Ya, beliau punya dalil banyak. Di antara dalil yang paling populer ketika Nabi Muhammad SAW diminta, maka Allah menyampaikan kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaqaka. Ya, jadi dengan nama Allah kita minta kepada Allah yang menciptakan kau aja begitu gampang, apalagi membuat engkau bisa mengikuti bacaan. Dimintakan itu kepada Allah. Yang kedua, lazim an yakuna hunalika syekh, harus ada guru yang mendampingi. Jadi nggak boleh belajar sendirian, karena Nabi Muhammad pun ada guru, malaikat Jibril. Ya, Anda bukan Nabi, bukan Rasul, pengen belajar sendiri gitu kan? Jadi harus ada guru. Yang ketiga, mesti ada pendamping yang memotivasi. Cari teman, ya, cari teman. Misalnya teman-teman yang sama-sama satu tujuan. Ya, jadi cari misalnya ya teman hidup, baguslah cari hafidhah misalnya kan, untuk bisa menemani. Tapi yang bapak sudah nikah saya tidak anjurkan. Ya, jadi misalnya cari teman-teman yang satu semangat, satu kelompok, bikin pengajian supaya bisa cepat menghafal Al-Quran. Ya, kemudian langkah yang berikutnya setelah itu tertib, kemudian berdoa, kemudian ada guru, ada teman-teman yang ada, baru memulai pelan-pelan untuk tahapan-tahapan menghafal dengan baik sesuai dengan arahan-arahan yang disampaikan tadi dari guru. Fadal. طيب حفظ القرآن يحتاج إلى 4 أشياء. تستعمل العين في القراءة، تقرأ وتسمع وتردد وتكتب. Baik, ada 4 hal yang paling penting saat kita menghafal Quran. 1, fokus pandangan. Karena mata ini kalau kemudian nggak fokus bisa melihat kemana saja. Harus ada yang dilihat. Kedua, yang didengar. Ketiga, kemudian lisan yang mengucapkan. Dan yang keempat, kalau ingin lebih kuat lagi, yang dituliskan. Ya, kita dengar dulu penjelasannya supaya saya tidak mensyarah. Fadal. طيب القرآن الكريم يحتاج إلى قلب خالي نظيف طاهر، فلا يجتمع في القلب قرآن الله وقرآن الشيطان وهو الغناء. فإما أن تحفظ القرآن كلام الله، وإما أن تحفظ قرآن الشيطان. إذن لو عندنا مثلا كوب، هل يجوز أن نضع في الكوب ماء وزيت؟ طبعا لا، إما ماء أو زيت. تمام. طيب هذا القلب لابد أن نطهره أولا من الذنوب حتى ندخل عليه القرآن كلام الله تعالى. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء وهكذا. إذن تطهر قلبك أولا ثم تبدأ بعد ذلك في حفظ القرآن الكريم. Baik, penjelasan dari yang tadi, turunan tadi doa, cari guru, cari teman, mengulang-ulang, takrar. Yang pertama tentang doa, itu harus diisi dengan ikhtiar. Jadi doa nggak berdiri sendiri. Tidak bisa Anda berdoa pengen jadi penghafal Quran, ya Allah mudahkan langsung mudah, tidak. Harus diiringi dengan ikhtiar. Ikhtiar pertama adalah kalau doa ingin cepat dikabulkan, maka bersihkan keadaan hati kita dulu. Ya, karena doa itu kalimat suci yang akan kita bacakan Quran, hafalkan Quran adalah kalamullah yang suci, dan yang suci itu nggak mungkin masuk kepada yang kotor. Jadi kalau ada yang kotor-kotor dari dosa, dari perbuatan baik yang buruk atau bertentangan dengan Quran, langsung kita bersihkan dulu. Ya, karena air dengan minyak tadi nggak akan bersatu kata beliau. Ya, ada air, ada minyak, gabung nggak akan pernah gabung. Karena itu kalau kita ibaratkan air itu yang baik-baik, kemudian minyak misalnya yang mencampuri, maka minyaknya keluarkan dulu. Jadi kebiasaan yang kotor, dari pandangan yang kotor, mendengar yang kotor, dengar-dengar musik yang tidak jelas, ya, yang frekuensinya nggak sama dengan nilai Quran, jauhkan dulu semua itu, supaya tidak mengganggu cara kita untuk menghafal Al-Quran. Ya, bagaimana cara beristighfar minta kepada Allah? Tadi beliau sampaikan, pertama dengan meningkatkan takwa. Disebutkan tadi potongan dari ayat ke-282 di surah Al-Baqarah, di akhir ujung ayatnya, paling kiri sebelah bawah di mushaf standar. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwa Anda kepada Allah, maka Allah akan memberikan perkenan, ya, kemudahan dalam belajar. Dimudahkan. Seperti Nabi meningkatkan takwa. Nabi mengatakan, ana atqakum. Ya, saya adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Begitu meningkat takwanya, turunlah Quran surah 75. Ya, Al-Qiyamah itu ayat 16 sampai 18. Nabi pengen cepat, kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kamu enggak usah repot, enggak usah cepat-cepat. Biar kami yang tanamkan Quran dalam jiwamu. Jadi ada orang-orang yang baru baca sebentar, Allah tanamkan jadi cepat, baru dengar langsung hafal. Ada yang begitu. Saya kasih contoh, sekarang kami ada karantina virtual. Ini baru hari ke malam 22. Ada akhwat, seorang perempuan, alhamdulillah. Satu orang perempuan peserta malam ini sudah 29 juz. Tadi sore mau masuk juz 30. Biasanya 3 surah terakhir ditahan, nanti talaki dengan saya langsung sampaikan. Itu 22 malam hafal Quran 30 juz. Ada lagi satu orang dari Garut, usia 22 tahun, laki-laki. Ya, dia sambil jualan, ikut karantina, itu di hari ke-13 18 juz. Saya belum cek lagi yang tadi. Jadi istighfar, mohon pada Allah. Tadi disebutkan surah Nuh di ayat yang ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
minta ampunan kepada Allah, minta mohon ampun pada Allah supaya Allah kemudian mengampuni dosa. Kalau dosa sudah hilang, sudah kosong, maka mudah bagi Allah menurunkan Al-Quran pada jiwa kita. Fadhal Syekhna. هذا السؤال دائما يسألونني في كل زيارة من الزيارات: يا شيخ كيف نحفظ القرآن؟ هناك أهم شيء في هذا الموضوع Ini penting nih, penting. كما قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كثرة الطعام خلاص لا تأكل كثيرا، إذا أردت الحفظ فقلل الطعام. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع كما قال ابن مسعود. إذن تأكل قليلا وتشرب كثيرا وتنام قليلا، لأن كثرة النوم وكثرة الطعام وكثرة الشراب هذا مشكلة. ولذلك لما جاء رجل لابن سيرين وقال: علمني العبادة، قال: أخبرني أولا كيف تأكل؟ قال: أكل حتى أشبع. طيب كيف تشرب؟ قال: أشرب حتى أشبع. قال: ذاك أكل البهائم وشرب البهائم. تعلم أولا كيف تأكل وكيف تشرب، ثم تعال أعلمك العبادة. ما شاء الله. هل في إندونيسيا له مشكلة؟ لو كان مثلا طعام القليل في يسمى بالناسي، ناسي يصاب بالنسيان. فعندما أكل الناسي فنسي. فهمتم؟ Tidak ya. Baik, kita paham ya. Baik, kita balikan syarahnya dulu. Kata beliau, ada hal yang paling penting, metode pengen cepat hafal Quran. Tadi doa, setelah itu terkait dengan fisikal, aspek fisik yang menunjang kita cepat hafal. Jangan makan terlalu kenyang. Ingat ya, jangan makan terlalu kenyang. Tadi beliau menyitir Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, anak cucu Adam kalau ada panggilan dari masjid segera respon dengan cepat, kenakan pakaian terindah, silahkan makan minum, jangan berlebihan. Apalagi bagi penghafal Quran. Ya, beliau mengisahkan tadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, pernah ditanya dari kalangan juga sahabat dengan riwayat-riwayat yang lain, bagaimana cara kami menghafal Quran? Pertanyaan pertama dari beliau adalah, bagaimana kamu makan? Kata orang ini, saya makan sampai kenyang. Wah, celaka kalau begitu. Kalau kamu makan sampai kenyang, mana bagian dari Qurannya? Ya, jadi ketika kita akan mau masukkan Quran ke dalam diri kita, kemudian telah banyak kenyang, nanti bawaannya ngantuk, capek, nggak fokus, itu yang menghambat kita bisa menghafal dengan baik. Lalu saya bercanda tadi menyampaikan, Syekh, saya bilang, di kita ini jangankan kenyang, banyak, sedikit aja, nama makanan pokoknya nasi. Sedangkan nasi itu bahasa Arabnya lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, nasi itu kan makanan kita ya. Ana عندما كنت في الدراسات الإسلامية في الشيخ في علم الحديث سألنا يعني ما معنى كذا كذا وكذا فقلنا نسينا يا شيخ فقال هو والله مصيبة هذا أنتم أكلتم ناسي كثيرا فنسيتم. Jadi saya paham. Saya pernah belajar ilmu hadis, begitu masuk gurunya tanya, apa makna ini dan ini? Kita kompak jawab, nasina, kami lupa Syekh. Kata guru kami, akaltum nasi katsiran, kalian banyak makan nasi, fanasitum, makanya kalian banyak lupa. Jadi kalau akaltum bakso. Oh, Masya Allah. Ditimpalin ahli Quran begini nih, kalau makan bakso, baksohum bainahum syadid gitu. Baksuhum jadi bakso. Baik ya, itu cara yang kedua. Kita pindah dulu ke pertanyaan ini sebentar, nanti ila soal tsani. Kita jawab ini dulu. آخر شيء تعلم اللغة العربية. belajar bahasa Arab. خلاص. Alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir tadi Pak Zul nanti mau tanya, tapi kata beliau harus pakai bahasa Arab. Ini ke sini. Ya silakan, saya beri waktu untuk merumuskan dulu. Jadi saya ke sana. سأل أخونا الكريم المصحف المصاحف المنتشرة الآن في عالمنا هذا طبعا معروف بالمصحف العثماني، فهو سأل هل هنالك مخطوطة الأصلية المتصلة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم التي ما زالت موجودا حتى الآن، أين هي؟ يعني المخطوطة هذه التي فيها القرآن الكريم، هل المصحف المنقول إلينا الآن وهو نفس المصحف نفس الكتابة القراءة الموصولة إلى هذه المخطوطة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال، تفضل. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خلاص، القرآن محفوظ بطريقتين، محفوظ في الصدور وفي الصدور. خلاص، فسواء كانت المخطوطة موجودة أو غير موجودة، خلاص المصحف الآن بين أيدينا، وقد أجمعت الأمة كلها على أنه هو الذي جاء من عند الله. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك في أنه كله من عند الله، ولا شك في أي نقطة بداخله أنها من عند الله.
خلاص. إذن القرآن محفوظ إلى يوم القيامة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن القرآن هذا محفوظ سواء كانت النسخة موجودة أو غير موجودة، تمام. القرآن محفوظ ومتواتر من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا من خلال مئات بل آلاف الحفاظ الثقات الذين رووا لنا القرآن. Baik, beliau menjawab pertama dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran sendiri yang menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Allah langsung menyampaikan dengan janjinya, dan ini tidak sama dengan kitab-kitab yang lain sebelum Al-Quran. Tidak sama dengan Taurat, tidak sama dengan Injil, tidak sama dengan Zabur dan Suhuf yang lain. Apa keistimewaan Al-Quran? Kata Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Sungguh demi kebesaran kami. Inna itu kalau pakai inna jangan diartikan kami dalam konteks bahasa Indonesia ya. Inna itu kalau ada di Al-Quran maknanya dua ya. Ta'zimun nafsi wa ta'zimus sya'ni. Mengagungkan Allah untuk menyampaikan informasi yang sangat dahsyat. Jadi Allah itu kalau menyampaikan informasi yang sangat dahsyat, penting, sampai kemudian menggunakan keagungan zatnya ya, seperti malam Al-Qadar menggunakan inna kan, saking dahsyatnya Al-Qadar maka Allah menggunakan keagungan zatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah, saking agungnya Al-Quran, saking dahsyatnya Al-Quran, demi keagunganku kami turunkan Al-Quran ini sebagai pengingat kepada seluruh hamba keseluruhannya untuk mendekat kepada Allah, dan saya janjikan, kata Allah, Al-Quran ini akan terjaga sampai berakhir kehidupan, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya kitab di muka bumi yang terjamin akan terjaga terus, tidak akan pernah berubah sampai kehidupan berakhir, sampai kembali kepada Allah, hanya Al-Quran. Sekarang pertanyaannya kaitan dengan Bapak tadi, bagaimana Allah memberikan kepada kita gambaran Al-Quran terjaga? Maka Syekh tadi menjawab dengan dua cara utama. Satu, mahfudun fis sudur. Pertama kali lewat talaqi, ya, dengan hafalan, terjaga dalam jiwa-jiwa orang beriman. Makanya pada awal mulanya nggak ada kemudian penulisan langsung dalam bentuk mushaf. Begitu Al-Quran turun, Nabi perintahkan ya, dihafalkan, dan mereka punya kekuatan hafalan luar biasa. Segelintir di antara mereka kemudian diperintahkan untuk menulis. Ya, ada yang menulis kemudian di pelepah-pelepah ya, kurma, ada di sebagian batu-batu dan sebagainya ya. Tapi singkat yang paling utamanya terjaga di jiwa-jiwa orang beriman. Kemudian setelah itu yang kedua tadi, kemudian maktubun fis sutur. Makanya Allah menyampaikan dengan kalimat kitab, dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab disebutkan 255 kali dalam Al-Quran. Jadi ada yang disebutkan dengan Quran segi bacaannya, ya. Quran itu menunjuk kepada bacaan, kitab menunjuk kepada tulisannya. Maka Quran dijaga dengan dua jenis langsung, tulisan dan bacaan. Dari tulisan yang pernah ada di masa Nabi Muhammad SAW ini, kemudian diteruskan, ya, dipanggil di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian untuk dikumpulkan, dikhawatirkan karena banyak orang masuk Islam, bukan di Arab saja, mulai nyebar ke Persia, lantas kemudian nanti keluar lagi lebih jauh lagi. Gak semua orang punya kekuatan yang sama, ya. Puncaknya nanti ada orang yang salah baca, lahan. Ya, salah baca, wa rasuluhu dibaca wa rasulihi gitu kan. Nah, maka di sini diperintahkan oleh Abu Bakar minta nasihat kemudian pada para sahabat, kumpulkan tim ad hoc di masa Nabi. Ya, ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ubay bin Ka'ab dan beberapa sahabat yang lain, kumpulkan mereka yang pernah menulis itu, kemudian cek dengan yang hafalan. Maka yang hafalan disampaikan, jadilah kemudian mushaf utama. Yang mushaf itulah nanti yang diwariskan di masa Umar bin Khattab, kemudian disimpankan itu. Masa Umar tadi yang saya sampaikan, masa Umar bin Khattab dikumpulkan, disimpan di Sayyidah Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga putri beliau. Lalu itu yang dipinjam oleh Utsman untuk disalin, dilipat, digandakan, disebarkan kemudian ke kota-kota besar. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Syam, ada yang di Madinah, ada yang di Makkah, ada yang di Irak. 5 tempat utama. Itulah yang disalin yang sampai kemudian ke kita sekarang, sehingga disebut Mushaf Utsmani. Jadi Mushaf Utsmani itu penting dipahami, bukan mushaf baru. Ya, bukan mushaf baru, itu mushaf yang sama persis dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikumpulkan di masa periode tadi yang saya sebutkan, dari Abu Bakar ke Umar ke Utsman, yang semuanya menyalin dari apa yang pernah diperintahkan Nabi, dan terjaga tulisan itu dengan hafalan. Jadi mustahil ada mushaf yang disebarkan ke kita, kekeliruan gak ditemukan, mustahil. Makanya kalau di mushaf itu ada kesalahan, pasti ditemukan, salah tulis nih, salah titik nih, salah harokat nih. Kenapa? Karena terjaga lewat hafalan dalam jiwa. Dan orang yang hafalannya juga tidak tepat, terjaga lewat mushaf. Jadi kalau ada yang salah baca, ya, bisa ada dibenarkan lewat mushaf. Maka inilah keunggulan Al-Quran. Jadi kalau Anda tadi tanyakan, apakah mushaf Utsmani ini sama dengan zaman Nabi? Ya, sama. Bacaan, kemudian tulisannya juga sama, dan mengcover semua riwayat yang ada di situ. Makanya kalau Bapak baca Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin, mimnya itu mim,
Kemudian ada fathah tegak, dia nggak dialifin begini, tapi ada fathah tegak di atasnya untuk mengcover dua qiraat. Bisa Maliki Yaumiddin Hafiz an Asim, bisa Maliki Yaumiddin dari riwayat Qalun atau Warsh dari Nafi'. Dan keduanya itu tersambung kepada Nabi dengan makna yang sangat luas. Baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Terakhir, أنا بمنزلة التراب فإذا وجد الماء فبطل التيمم. Pak Azul, itu akhir sebentar ya, sebelum ke Bapak ditutup. Izin sebentar, saya tepati dulu janji, nanti Bapak boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan guru kita Ustaz Adi Hidayat dan Syekh Ahmad. Kita bersyukur malam ini bisa silaturahim dalam rangka pengajian. Udah 2 tahun rindu sama Ustadz, alhamdulillah. Sekarang walaupun sedikit bisa bisa itikaf. Makasih Ustadz. Syekh, saya ingin bertanya karena Syekh dari Al-Azhar dan bidangnya yang saya kira tepat Al-Quran. Semenjak Al-Quran diturunkan, maka peradaban berubah. Lahir suatu peradaban baru dari jahiliyah pada zaman sahabat yang melahirkan manusia-manusia yang unggul, baik di bidang kalau sekarang seperti pemerintahan ataupun di bidang-bidang lain, sehingga 20 tahun lebih para sahabat itu bisa meluaskan pengaruh Islam. Begitu juga Muawiyah 130 tahun bahkan sampai ke Andalusia, ya. Zaman Abbasiyah 500 tahun itu sampai ke Eropa juga, Eropa Timur, Eropa Barat, Afrika, hampir seluruh dunia pada waktu itu. Begitu juga Utsmani. Nah sekarang ini Quran yang sama Qurannya, tidak, karena Allah jamin tidak akan ada perubahan. Kenapa sekarang kalau dulu orang hafal Quran tuh menjadi hebat, ilmuwan yang hebat, panglima yang hebat, kepala pemerintahan yang hebat, semua hebat gitu, sehingga bisa merubah peradaban dan menguasai dunia. Tapi sekarang ini kita saksikan banyak penghafal Quran, umat Islam bertambah jumlahnya, jauh lebih besar, lebih banyak, lebih mudah lagi mempelajari. Tetapi hampir seluruh dunia Islam sekarang ini kehilangan kepercayaan diri, ya. Bahkan kita dibanding negara-negara yang barat, kita ini sekarang dikenal dengan apa disebut dengan Islamophobia, ya. Karena dari ekonomi kalah, dari teknologi kalah, dari berbagai hal kita ketinggalan. Nah, menurut saya, kenapa dulu bisa hebat seperti itu, kok sekarang seperti ini? Apa kata Quran dan bagaimana harusnya kata Quran agar kita bisa menjadi umat yang terbaik seperti yang sudah contohkan ratusan bahkan hampir ribuan tahun itu. Saya kira demikian Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, doa kami untuk Ustadz, Raden, untuk Syekh, semoga Allah subhanahu beri kesehatan, kekuatan untuk terus memimpin umat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السؤال موصول من سيدنا ابن رئيس مجلس الشعب. أولا والشكر يعني لكم على هذه التوصيات والتوجيهات والمحاضرات القيمة، ثم دعاكم يعني أنسان يحفظكم دائما في كل السوى والعافية ويضاعف أجوركم إن شاء الله. فالسؤال بسيطة جدا. عندما نزل القرآن الكريم في المجتمع الجاهلي استطاع القرآن بالله سبحانه وتعالى أن يغير حالته من الجاهلية إلى خير أمة، إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران آية 110 كنتم خير أمة، ثم تغيرت حتى أثرت إلى وجود الحضارات المختلفة وتؤثر إلى العالم الأجمع. هناك حضارة العباسية والحضارات الأموية حتى إلى أوروبا، وتسهم كثيرا في الأمور الحيوية حتى في تكنولوجيا وما إلى ذلك. ولكن في نفس الوقت يعني الآن نحن عندنا قرآن، نفس القرآن، نفس القراءات، نفس الكلمات وما إلى ذلك، ولكننا لا نشعر بهذه المزايا التي قد حصلت عليها الأمم السابقة يعني في عصر خير أمة. كيف رأيكم يعني في مثل هذه الحالة، وكيف نعالج أنفسنا في التعامل مع القرآن الكريم حتى نستطيع أن نحصل على مزايا القرآن الكريم كما تحصل عليه الأمة السابقة؟
تفضل. هذا سؤال مهم جدا، بارك الله فيك. القرآن واحد لم يتغير، ولكن تغير الزمن وتغيرت الأشخاص. طيب كيف نجعل القرآن يغير حياتنا للأفضل؟ ننظر كيف كان القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة. كان القرآن عندهم هو رقم واحد، يعني الأول، يعني مقدم على كل شيء، تمام، قراءة وحفظا ودراسة ودعوة وهكذا. طيب نحن الآن هل اهتمينا بالقرآن كما كان يهتم به الصحابة قبلنا؟ نحن ربما نجعل القرآن آخر شيء، هذا في الغالب. معظم المسلمين اليوم لا يفكرون في القرآن، تجد المصحف مثلا موجود على الرف أو في الدولاب أو في أي مكان وعليه الغبار ولا أحد يقرأ. الله عز وجل قال ورتل القرآن ترتيلا، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن المشكلة أننا لا نقرأ، وأنا قلت منذ قليل أول آية نزلت اقرأ. أولا نقرأ، وثانيا نتدبر، نفهم القرآن ونعرف معاني القرآن، نقرأ التفسير مثلا، تمام. ثالثا نحفظ القرآن. هنا الحمد لله كما قلت في البداية الكثير من الشباب يسأل في كل محاضرة يا شيخ كيف نحفظ القرآن؟ هو يريد، ولكن نحتاج إلى عزيمة، ولذلك أنا قلت لك منذ قليل نريد أن نشجع الشباب على حفظ القرآن، لأن الأمة لن تنهض إلا بالقرآن. طيب رابعا ندعو الناس إلى القرآن، ندعو الناس إلى القرآن. يعني مثلا الشيخ بارك الله فيه له جهد مشكور في هذا المسجد، وأنا أرى أنشطته على يوتيوب وإنستغرام ما شاء الله ينتشر ويتكلم ويتواصل مع الناس ويجيب على الأسئلة وهكذا، هذا ما شاء الله ممتاز، هو يشجع الناس على فعل الخير. طيب إذن القرآن يحتاج منا إلى القراءة والدراسة والحفظ والعمل والدعوة حتى نصير من خير الأمم. هذا أولا، هذه الدوافع بداخلنا نحن. بعد ذلك هناك دوافع خارجية، أن نتخلى بقدر الإمكان عن وسائل التواصل. وسائل التواصل هذه نحن نستغلها في الدعوة، هناك من يستغلها في شيء آخر، تمام. هناك من يضيع الوقت على المحمول أو الموبايل أو الإنترنت في أوقات كثيرة جدا لا يستغل فيها شيء. إذن نحن أولا لابد أن نركز مع القرآن الكريم، نقرأ وندرس نتعلم، كما قال النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ليس مجرد أنك قرأت وفقط، لا، تقرأ وتحفظ وتتعلم وتعلم غيرك. أحد الأمريكان دخل في الإسلام وحفظ سورة الفاتحة، فكان كلما يدخل إلى مسجد يقرأ الفاتحة، فلما سألوه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. طيب أنا حفظت الفاتحة 7 آيات، إذن هو يعمل بحديث واحد، لكن هذا الحديث ربما يغير به في أناس كثيرين. معلومة واحدة قد تعرفها قد تغير حياة إنسان. يعني أنا مثلا الآن أرى أحد الحضور مثلا يربي أظفاره، تمام، أنا أقول له هذا خطأ، أنا أدعوه إلى الصحيح إلى الصواب. فالدعوة هذه قد تؤثر في حياته، قد تغير. إذن نقرأ القرآن ونتعلم القرآن ونحفظ القرآن وندعو الناس إلى القرآن مع العمل بالقرآن، كما قالت أمنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. إذن نطبق بقدر الإمكان، كما قال سيدنا عبد الله بن عمر كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعمل بهن. وأخذ ابن عمر هذا أبو عبد الرحمن السلمي فأخبر إلى التابعين بعده، فنقله البخاري في صحيحه. طيب
Paham Pak Zul? Ya, kurang lebih seperti itulah ya jawabannya itu. Jadi yang beliau sampaikan secara singkat, yang pertama, Qurannya sama, tidak ada perubahan. Tulisannya sama, mushafnya sampai kepada kita, bacaannya sama, tidak ada perubahan. Yang beda orangnya, yang beda cara kita menyikapinya. Karena beliau tadi sampaikan, kata Syekh tadi sampaikan, orang-orang di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat, zaman tabi'in, masa keemasan Islam, mereka memosisikan interaksi dengan Quran seutuhnya. Bacaan, qiraah, kemudian hafalan, hifdhan, pemahaman, faham, amal, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran itu dalam konteks kehidupan mereka. Karena Quran ini ketika diturunkan, itu tujuan utamanya petunjuk, hudan. Ya, hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Jadi bacaan itu pengantar. Bagaimana kita bisa menemukan petunjuk? Hudan itu petunjuk, hudan itu pedoman, hudan itu arahan. Anda lihat handphone aja, untuk menggunakan harus lihat pedoman dulu. Bagaimana menjalani kompleksitas kehidupan kita, maka kita lihat pedoman. Maka Allah turunkan pedoman itu. Cara mengetahui pedoman harus baca. Kalau kita nggak bisa baca, nggak tahu kita situasi. Kita ingin belajar baca di majalah, nggak bisa baca, nggak tahu isinya. Maka tadi kata beliau, sahabat-sahabat zaman Nabi itu belajar Qurannya, mereka bisa baca terlebih dahulu. Kemudian dari baca mereka coba pahami isinya apa. Kemudian mereka hafalkan, dibawa sesuai dengan konteks kebutuhan. Yang butuh semuanya mereka hafalkan, yang butuh sesuai profesi mereka bawa dalam profesinya. Ayat-ayat bisnis, ayat-ayat di pemerintahan, ayat-ayat militer dan sebagainya dibawa, mereka praktekkan itu dalam kehidupan. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Mengajak orang-orang ya sama-sama berdakwah dalam kebaikan. Jadi orang-orang Islamnya disemarakan Qurannya, dipelajari. Sampai kata beliau, Ibnu Umar menyampaikan, kami semangat belajar Al-Quran, saking semangatnya sampai ingin paham, kami nggak lompat dulu, kecuali sampai 10 ayat dulu kami pahami. Ini belajarnya nggak banyak-banyak. Riwayat yang sampai kepada kita itu 5 ayat dulu, paling banyak 10 ayat. Kami nggak lewati 10 ayat itu sampai kami pahami maknanya. Setelah itu kami praktikkan dalam kehidupan. Lalu kami mengajak bersama-sama. Dan yang paling menarik adalah ada seseorang kemudian ya belajar Al-Fatihah dan mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Ya, dan 1 ayat ini dipahami luas. Maksudnya apa? Semua yang terkait dengan manfaat Quran. Jadi kalau kita saling berbagi dengan orang lain, menyampaikan kekuatan Quran, menyampaikan makna Al-Quran, boleh jadi yang menerima dari kita itu akan merasakan manfaat lebih besar, disampaikan lagi kepada yang lain. Persis beliau contohkan tadi misalnya satu contoh saja. Beliau mengajar kepada anak-anak, bacaannya salah misalnya, dibetulkan oleh beliau. Bukankah terbawa sampai dewasanya? Bermanfaat di bawah salat berjamaah. Apalagi kalau kita pahami dalam konteks yang lebih luas, ayat-ayat bisnis disampaikan. Kita mungkin cuma menyampaikan, tapi ketika orang ini praktikkan, keberkahan datang, apapun bisa diraih, dan boleh jadi menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan kita pada saat ini. Karena Quran itu yang paling menarik dari mukjizatnya, semua bacaan yang sama, salihun likulli makan wa zaman. Ya, salihun likulli makan wa zaman. Ini yang paling penting digarisbawahi. Mukjizat Al-Quran akan selalu sesuai dengan kebutuhan masanya. Setiap masa dengan ayat yang sama bisa memberi petunjuk sesuai dengan eranya masing-masing. Itu yang paling dahsyat. Jadi singkatnya kata beliau, kalau kita ingin dambakan masa keemasan seperti masa lalu, maka hadirkan cara interaksi kita dengan Al-Quran seperti orang di masa dulu, dengan suasana kekinian. Ya, apa contoh suasana kekinian? Jadikan semua perangkat kita dekat dengan Al-Quran dulu, untuk membaca dengan baik, menghafalkannya sesuai kebutuhan kita, kemudian mempelajarinya dengan baik, memahami, setelah itu mengamalkan dan menyemarakan Quran dalam kehidupan. Kalau ingin memulai ini, maka perangkat-perangkat kita belajar sesuaikan dengan Al-Quran. Artinya apa? Misal, sekarang masanya kata beliau online, banyak interaksi dengan media sosial. Maka cari perangkat-perangkat yang menguatkan Quran. Jangan cari perangkat yang bertentangan dengan isi Quran. Ya, kalau sekarang misalnya mau ke sini, ya, yang tikap sambil baca Al-Quran, pengen tahu tentang Quran, ya, isi yang dibaca, diinstal di aplikasi pun, cari yang sesuai dengan Quran. Tafsirnya misalnya, bacaan Qurannya. Jangan misalnya datang ke sini pengen belajar Quran yang diinstal TikTok misalnya kan, atau yang lainnya, atau selfie dan sebagainya, maka tidak akan mendukung kepada perubahan-perubahan. Semoga dengan apa yang disampaikan tadi, ini baru langkah-langkah kecil sebetulnya yang paling standar. Kalau kita mampu sempurna berinteraksi dengan Al-Quran dan mencoba mengamalkan dengan baik, maka Allah akan memberikan pertolongan sesuai dengan era kita, masa kita di masa kini, untuk mendapatkan perubahan-perubahan sesuai dengan kehidupan kita. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Kurang lebih itu tadi yang disampaikan. Saya menepati janji yang terakhir. Ya, singkat, padat disampaikan sehingga bisa dijawab dengan cepat. Nggak apa-apa bonus 30 menit ya. Tadi jam 9, ini ada setengah 10. Terakhir Bapak singkat saja. Bapak juga singkat pertanyaannya sehingga bisa dijawab dengan singkat, bisa kita akhiri. Sebelum ke Pak Firman, mohon izin Pak Firman, tadi ini duluan ya yang saya berikan ini. Saya perkenankan Pak, singkat padat Pak, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan tapi tadi sebagian sudah terjawab ya.
Saya pilih aja salah satunya, itu masalah mengenai kriptografi Al-Quran. Itu ilmu tersebut memang apakah ada dikembangkan atau memang sudah ada dari sejak zaman sahabat dulu? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diinginkan dari kriptografi Al-Quran? Misalnya jumlah kata-kata tertentu, sepertinya ingin mengkaji keajaiban daripada Al-Quran itu sendiri. Arahnya ke situ. Baik. Pak Firman langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya muliakan Syekh Ahmad dan Ustadz Adi. Yang saya mau tanyakan, nama saya Firman Syah Mansur, ya, saya tinggal dekat masjid sini, warga sini. Ya. Quran yang 70 juz dan 114 30 juz, ya, 114 surat, ya. 113 surat itu dimulai dengan Bismillah. Ada satu surat yang tidak dimulai dengan Bismillah. Nah, yaitu surat At-Taubah. Apakah pada saat kita membaca surat At-Taubah kita baca Bismillah atau tidak? Dan kemudian kenapa satu surat itu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Baik. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya terjemahkan, qabla an utarjim hadhil su'alain ya muhimmain muta'allaq bil Qur'anil Karim, saya ingin sedikit tadi teringat sesuatu Pak Zul. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah pernah didatangi orang-orang. Bertanya kepada beliau, "Ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, kenapa masa Anda ini banyak kekacauan?" katanya. Orang ribut sana sini, demo sini situ dan sebagainya. Dulu masa Utsman enggak terlalu begini. Masa Umar enggak begini. Masa Abu Bakar enggak begini. Itu semua baik-baik. Ali senyum-senyum kemudian bilang, "Dulu masanya Rasulullah, masanya Abu Bakar, masanya Umar, masanya Utsman, itu rakyatnya kayak saya kan. Tapi masanya saya, rakyatnya kayak kamu nih." Nah, jadi Ali ingin menggambarkan betapa orang itu ketika berubah karakter jauh dari nilai-nilai kebaikan, ya itu tidak akan mendapatkan manfaat yang sama walaupun mendapati dari sumber yang serupa. Baik, as-su'al min al-akh, هل هنالك استخراج عجائب القرآن الكريم في عهد الصحابة ممكن ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق مثلا بمظاهر العالم؟ بل كم عدد مثلا كلمة البحر في القرآن؟ هل هناك آيات قرآنية متعلقة بالأشياء العلمية مثلا؟ هل هنالك العلم أو يخص مثل هذه العجائب ولا لا؟ هل هنالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا مثلا الآن في كتب منتشرة تقول أو تبحث فيه مثلا الإعجاز العلمي، طيب فيما يتعلق بالبحر متى بالعالم وكذا، هل هذا كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الصحابة؟ طيب، أولا الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن اشتمل على علوم كثيرة جدا، وتكلم الله عز وجل في أشياء أثبتها العلم الحديث حاليا وأثبت فيها صدق القرآن. بمعنى أنا مثلا الآن رسالة ماجستير التي أحضرها في شريف هداية الله تتكلم في معجزة خلق الإنسان في القرآن، معجزة خلق الإنسان في القرآن. حين نرجع للقرآن نجد أن القرآن تكلم في غيبيات لم يكن أحد يعلم بها في أيام نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا القرآن يصف تخليق الجنين في الرحم، تمام؟ هذه التفاصيل التي ذكرها القرآن في مثلا سورة أول الحج أو أول المؤمنون كما قرأ أخونا منذ قليل في الصلاة، هذه التفاصيل ذكرها القرآن في عهد لم يكن هناك ميكروسكوب ولا مجهر ولا أي أدوات حديثة. طيب، العلم الحديث الآن تكلم عنها بالتفصيل، النطفة والمضغة والعلقة والعظام واللحم وهكذا، وأنشأناه خلقا آخر، هذا كله مذكور بالتفصيل في القرآن. طيب، هل معنى ذلك أن الصحابة لم يكونوا يعرفون ذلك؟ لا، هم قرأوا القرآن وفهموه، ولكن القرآن صالح لكل زمان ومكان كما قال أخونا بارك الله فيه، بمعنى أنه إذا قرأه العالم فهم منه شيء، وإذا قرأه الأمي فهم منه شيء آخر. يعني الله عز وجل يفتح على الناس على حسب قدراتهم، والقرآن حتى يوم القيامة هناك جديد فيه. يعني مثلا الله يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. لو وقف القرآن عند هذا الحد معنى ذلك أن القرآن هذا خلاص لا يصلح إلا لعصر الصحراء والجبال والحمير والبغال.
لكن قال بعدها ويخلق ما لا تعلمون. طيب لو القرآن قال لأبو جهل أو أبو لهب أن هناك طائرة أو سفينة فضاء أو قطار أو كذا أو كذا، لا يفهم، لا يصدق. تمام. القرآن لما قال سبحان الذي أسرى بعبده وذكر لهم الإسراء والمعراج لم يصدقوا. طيب لو ذكر لهم هذه التفاصيل وقال سوف تطير في الهواء وسوف تغوص في الماء وهكذا، هذا كله يعني بعيد على العقول في هذا الزمن. إذن القرآن صالح لكل زمان ومكان، ولكن يفهمه كل واحد على حسب الإمكانات المتاحة. Baik, beliau menyampaikan Pak, di Quran itu semua lengkap. Isyarat-isyarat kehidupan, sampai yang ilmiah, sampai berita-berita yang disampaikan kepada Nabi sebelum kejadiannya kemudian terjadi. Dan di antara mukjizat yang dahsyat dalam Al-Quran itu adalah setiap orang yang berinteraksi dengan Al-Quran akan mendapatkan bagian petunjuk dalam kehidupannya dan sesuai dengan masa hidupnya. Beliau berikan contoh misalnya, nanti akan sampai kepada jawaban yang tadi Anda inginkan. Di masa-masa kemudian masa Nabi SAW, ya turun ayat-ayat misalnya tentang menerangkan tentang kendaraan. Ya Allah sampaikan yang bisa digunakan untuk menjadi kendaraan. Ya, misal di Al-Maidah atau di An-Nisa ada juga menyampaikan, Allah kemudian menyampaikan ada kuda, ada keledai, ada unta dan sebagainya. Ditutup di ujungnya dan kendaraan-kendaraan lain yang bisa khalas. Baik, yang paling menarik ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Ketika ayat ini turun, dia sesuai dengan masanya. Yang memang digunakan kendaraan itu cuma unta, cuma kuda, cuma keledai. Dulu nggak ada bis, dulu nggak ada misalnya motor, dulu nggak ada sepeda. Bayangkan kalau Quran langsung menyampaikan, kamu bisa gunakan sepeda, kamu bisa gunakan motor, bis. Bingung orang pada saat itu, karena nggak ngerti dengan sesuatu. Makanya Quran memberikan gambaran dan apa yang bisa engkau gunakan ke depan untuk jadi kendaraan. Kan? Ini isyarat yang akan ditemukan di setiap zamannya. Orang mengobservasi, orang mengevaluasi, ditemukanlah kemudian hal-hal yang kita dapati sekarang. Lalu surat Al-Isra ayat yang pertama menerangkan tentang proses Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah cuma sampaikan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Orang enggak banyak percaya. Gimana bisa terjadi? Gimana ini dan itu? Pada masanya ditangkap dengan kekuatan akalnya. Ya, tapi ditangkap dengan kekuatan iman, Allah yang perjalankan. Allah berkehendak bisa jadi. Tapi di masa kita sekarang, kita dapatkan ada pesawat, bisa cepat bisa sampai. Ya, nggak mungkin Quran bisa menyampaikan misalnya, mohon maaf, kami perjalankan nanti bisa pakai pesawat, bisa pakai kapal selam, bisa pakai perahu, bisa pakai kapal. Bingung orang karena yang dihadapi padang pasir dan sebagainya. Dari isyarat-isyarat ini, berdasar perkembangan masa dan zaman, berkembang peradaban, dianalisis terinspirasi dari ayat-ayat ini, kemudian ditemukanlah penemuan-penemuan sampai dengan kekinian. Di setiap masanya muncullah kemudian perkembangan tadi, kriptografi Al-Quran. Di era sahabat gak ditemukan. Kenapa? Karena masanya belum sampai ke situ. Ya, di era tabi'in belum banyak, tapi isyaratnya ada. Anda buka kitab tafsir namanya Al-Jawahir, karya Syekh Tantawi, tapi bukan Syekh Muhammad Tantawi yang Mesir. Tafsir Jawahir ini tafsir ilmi, tafsir ilmiah. Isinya itu dahsyat itu ya. Nanti saya Syekh Tantawi Jawahari, Tantawi. Dari Muhammad Tantawi. Jadi saya punya, nanti saya tunjukkan, punya pinjam di sini nanti saya tunjukkan. Jadi itu yang paling dahsyat. Misal bicara ayat tentang mata. Itu di masa beliau itu belum masa modern sekarang, digambarkan sampai digambar mata bagaimana, ya, kemudian pupilnya seperti apa, optiknya bagaimana, diturunkan sampai ke situ. Terus diturunkan ayat-ayat tentang mata apa saja. Lalu setelah itu datang lagi misalnya di bab yang terakhirnya, di mujalad jilid yang terakhir, itu ada tebak-tebakan ilmiah dari kisah perjalanan Ali bin Abi Thalib. Ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib itu bukan cuma pakar tafsir, pakar balaghah, ternyata juga pakar matematika. Ya, matematika Quran. Pernah ada kejadian seseorang perempuan, mohon maaf ya, itu datang kepada Ali bin Abi Thalib mengadukan suaminya bawa nuduh zina. Istri saya zina katanya. Ya, istrinya mengatakan tidak, saya tidak zina, tapi kamu baru 6 bulan sudah mau lahiran. Ya, dia mengatakan saya enggak zina. Maka Ali bertanya, sebentar, jangan tuduh dulu. Dia tanya pada istrinya, apakah kamu berzina? Tidak ya Amirul Mukminin, bersumpah demi Allah saya enggak zina. Kata Ali bin Abi Thalib, dia benar, dia tidak berzina. Orang ini protes, suami dari mana taunya ya Ali bin Abi Thalib itu? Ya Amirul Mukminin, semua orang melahirkan 9 bulan lebih kan? Kata Ali, bukankah engkau baca Al-Quran pertama di surah ke-46 Al-Ahqaf, ya, di ayat yang ke-15, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, mengandung dan menyapih, gitu, memberikan ASI sampai memafi itu 30 bulan. Ya, jadi di Quran surah ke-46 ayat 15 disebutkan menyapih, memberikan ASI sampai disapi, dengan mengandung itu 30 bulan. Sedangkan kalau kita baca di Quran surah ke-31 Luqman ayat ke-14,
Wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Di Quran surah 31 ayat ke-14 disebutkan di sapi saja itu 2 tahun. Bukankah 2 tahun itu 24 bulan? Jadi kalau di Al-Ahqaf katanya 30 bulan dikurangi 24 bulan, bukankah 6 bulan? Maka kata Ali, inilah yang disebut kelahiran prematur. Jadi isyaratnya sudah ada. Nah, nanti masa-masa kemudian ketika Islam berkembang di Spanyol, nanti masuk pada masanya Musa bin Nusair, dikirimkan Tariq bin Ziyad, kemudian Sakar Quraisy nanti masuk ke situ, Abdurrahman As-Sakar masuk membentuk peradaban 700 tahun lamanya. Dari situ muncul kemudian awal-awal kriptografi Al-Qur'an. Berapa kali tersebut laut dalam Al-Qur'an? Ya, berapa kali tersebut kemudian daratan dalam Al-Qur'an? Ketika dilihat semuanya dari hari, dari bulan, daratan, lautan, ditemukanlah keseimbangan dalam kehidupan. Jadi itu baru muncul belakangan-belakangan. Di masa sahabat tidak ada, di tabi'in belum ditemukan. Pada era keemasan Islam ketika muncul para ulama, Al-Farabi, Al-Battani, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi dan sebagainya, di masa itu pula baru awal-awal muncul sampai dikembangkan jadi pengetahuan yang terinspirasi Eropa dan jadi sampai sekarang pengembangannya. Akhir soal, akhir pertanyaan dari Pak Firman, kama arafna anna al-Qur'ana 30 juz'an ثم بعد ذلك 114 سورة وكل سورة مبدوءة بالبسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة البراءة. السؤال لماذا؟ ولماذا لم نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في بداية سورة البراءة ولا التوبة أو توبة؟ تفضل. طيب. Ini penutup ya. لو أرسلت رسالة إلى عدوك أو إلى شخص تكرهه أنت سوف تدخل في الحوار مباشرة بدون سلام. بمعنى لو أنا أرسلت رسالة مثلا إلى صديقي وحبيبي أنا أرحب به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا حبيبي وكذا وأمدح فيه. طيب أما لو أرسلت رسالة إلى واحد أكرهه ولا أطيقه أدخل في الموضوع مباشرة بدون سلامات. فالله عز وجل ابتدأ كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة أو سورة براءة من الله ورسوله. هذه فيها براءة من المشركين وفيها تخويف وتهديد ووعيد. أما بسم الله الرحمن الرحيم فيها رحمة. بسم الله الرحمن الرحيم فيها رحمة. براءة من الله ورسوله فيها براءة من المشركين وفيها بعد ذلك تهديد ووعيد وتخويف. تمام. هذا لا يناسب هذا. كما قلت لك في رسالة لو أنت تحب هذا الصديق أنت تمدح فيه وتثني عليه وتشكر فيه وتسأل عن صحته وهكذا. أما العكس خلاص أنت تدخل في الموضوع مباشرة يا فلان افعل كذا مثلا أو يا فلان أنت كذا. تمام. هذا هو الفرق بين هذا وذاك. Baik, bagus. Dengan dua pendekatan beliau menjawab. Yang pertama beliau gambarkan begini Pak analoginya. Kalau kita mau kirim surat pada orang-orang yang baik, yang kita sayangi dan sebagainya, kita kasih pembukaan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga sehat, gini-gini. Kayak tadi banyak tanya dan sebagainya demikian. Tapi kalau pada hal yang tidak penting, bahkan hal-hal yang mohon maaf, kadang-kadang orang-orang yang banyak menghadirkan masalah, persoalan dan sebagainya, bukankah sifatnya kalau teguran apalagi, bukankah langsung kan? Ya, ada karyawan misalnya nggak betul, ya ada orang nggak benar, nggak mungkin kita katakan Assalamualaikum, Anda ini semoga rahmat Allah, kan kita langsung benarkan. Ya, nah itu situasi turunnya At-Taubah sama persis demikian. Surat-surat lain datang dengan rahmat, dengan kebaikan, tapi At-Taubah datang untuk mengkhitab, memberikan gambaran kepada orang-orang musyrik yang sering nyakiti orang Islam, yang dulu banyak bersabar kata Allah, wa'fu anhum wasfah, maafkan mereka, ya lapangkan dirimu. Kemudian terus menyakiti, disakiti sampai bermohon pada Allah, ya Allah, apa enggak diizinkan membela diri, gitu kan? Maka turunlah kemudian ayat ini salah satunya untuk memberikan dorongan. Mulai sekarang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kekuatan untuk membela diri. Jadi ini jihad itu bukan nyerang orang ya. Ingat, bukan nembak orang, bom orang sembarangan dan sebagainya, itu bukan. Kalau ada mengajarkan demikian tinggalkan. Ya, dulu pernah ada waktu bom di Jalan Tamrin itu saya di Lampung. Ya, mohon maaf lompat sebentar. Saya langsung ditanya, "Ustadz, apakah bom Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah?" Saya bilang, "Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin." Ya. Ya, nah itu hal demikian, maka Allah menyampaikan orang-orang musyrik itu nggak layak. Ya, orang-orang yang memerangi orang-orang baik, memerangi orang Islam nggak layak dapat penghormatan, nggak layak dapat salam. Maka kalimatnya tidak diturunkan dengan bismillah karena bismillah mengandung rahmat. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan dalam peperangan nggak ada kasih, nggak ada sayang. Nggak ada orang nembak pakai sayang. Mohon izin ya, mau nembak, dor. Maaf ya sayang, sakit nggak? Nggak ada gitu. Tembak ya tembak gitu kan. Makanya dalam peperangan tidak ada rahmat. Ya, wa fil harbi lam yakun hunalika rahmah, wa lam takun hunalika rahim. Ya, al harb huwal harb. في الشدة والقوة وما إلى ذلك. ولذا لم ترفق بسم الله الرحمن الرحيم بسورة البراءة. Nah, yang kedua, walakin ma'a dzalika ya kama araftum
Bismillahirrahmanirrahim yani adaduha na'am 114 wa hiya fi surat an-naml fi ayat 30. Tapi Bapak jangan salah, Bismillahirrahmanirrahim tetap 114 ayat. 114 jumlahnya 114 surat, 113 di depannya kan ada Bismillahirrahmanirrahim. 113 kan? Di At-Taubah tidak ada. Tapi jangan salah, Bismillahirrahmanirrahim tetap jumlahnya 114. Yang tidak ada di situ ada di surah An-Naml ya, ayat ke-30. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan terakhir yang kira-kira ada akhir soal lana jami'an. Fa masyaallah alhamdulillah tasharafna yani bi huduri Syekh Ahmad Amir Taj wa masyaallah martumuna fi hadhihi al-laila mubarakah asa an yarhamanallahu jami'an wa yahfadna jami'an wa yudha'if lakum ujurakum wa yazid lana min quwwati wal iman. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk belajar. Ini termasuk dalam ibadah ya. Kita niatkan i'tikaf ini ibadah dan ini mahal. Ini lebih tinggi dibandingkan sholat sunnah. Lebih banyak nilainya. Jadi alhamdulillah kita diberikan kesempatan, karena itu malam ganjil kita maksimalkan sholat, malam genap kita maksimalkan untuk belajar. Tapi ini mohon izin saya umumkan juga, syekh-syekh yang lain nampaknya sudah kurang sabar bertemu dengan kita semua. Ya saking tidak sabarnya bertemu, bisa nggak kalau tiap hari aja kita gantian? Saya bilang ya sudah nggak apa-apa lah, ya kan kita nggak tahu juga apa yang terjadi kemudian hari. Jadi besok ada juga syekh yang lain, besoknya lagi syekh yang lain, besoknya lagi syekh yang lain. Nggak apa-apa ya? Ya alhamdulillah. Jadi siapkan pertanyaan dari sekarang. Dan pemirsa dimanapun anda berada, mohon izin ada sebagian mungkin yang belum dibacakan atau ditanyakan. Mudah-mudahan nanti besok nanti lewat syekh yang lain atau saya di lain kesempatan bisa menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Nasyurukum syukran jamilan la husni ihtimamikum wa musyarakatikum ma'ana wa nasallahu subhanahu wa ta'ala an yahfadna jami'an yudha'if ujurana insyaallah wa yataqabbal minna husna amalina wa yutimma yani ma naqsuru fil ibadah. Ya Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa Allahumma atimma ya Allah jami'an nuqsanna fi ibadatina jami'an. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa syukran lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.